Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'd, faya ma'asyaral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan selalu kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Tak lupa khatib berwasiat untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan yang sesungguhnya, ketakwaan yang mengantarkan diri kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Ma'asyaral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, di hari yang agung ini, di bulan yang mulia ini, bulan Muharram, kami ingin mengingatkan kepada jamaah sekalian, setelah mengingatkan kepada diri kami sendiri akan sebuah peristiwa yang besar yang terjadi di bulan Muharram ini. Dari hikmah dan pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala kisahkan di dalam Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kisah penting dari perjalanan hidup Nabi Musa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau di tengah kezaliman, tengah merajalela. Ketidakberdayaan ada pada sebahagian golongan, sehingga terjadilah dua golongan yang bertentangan tatkala itu. Golongan orang-orang kaya dan terpandang yang menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain, dialah Fir'aun beserta kaumnya, Haman dengan bala tentaranya, demikian pula Qarun dengan harta bendanya. Merekalah kaum yang menganggap dirinya lebih berharga daripada orang lain dan berhak menginjak-injak orang lain. Sementara itu, Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salam, berada dalam penindasan yang nyata, kezaliman yang terang-terangan, dan dalam keadaan Fir'aun dengan kekuatan, kekuasaan, kemegahan yang dimilikinya, dia masih melakukan tindak kezaliman yang tidak berperi kemanusiaan. Dia mengeluarkan keputusan
yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka membunuh semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israel, dan dia biarkan hidup semua anak perempuannya. Karena Fir'aun takut dan khawatir akan datangnya saingan dari Bani Israel, maka dia menutup celah rapat-rapat sehingga ia melakukan perbuatan kezaliman seperti itu. Namun apa yang terjadi jamaah sekalian? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar dan tipu daya. Allah membalas makar dan tipu daya mereka. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pembuat makar. Justru bahaya yang dikhawatirkan oleh Fir'aun, ketakutan yang ia lari daripadanya, justru muncul dari dalam rumah tangganya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam dari peristiwa pembunuhan tersebut, yang kemudian Allah perintahkan kepada ibu Nabi Musa untuk mengalirkan bayi Musa tatkala itu ke sungai, yang kemudian dipungut oleh istri Fir'aun itu sendiri. Yang tatkala Fir'aun tahu bahwa ini adalah anak dari keturunan Bani Israel dan ingin segera membunuhnya, maka istri Fir'aun bermohon untuk bisa memelihara bayi Musa, dan Fir'aun pun mengabulkan permintaan istrinya. Allahu Akbar. Semenjak saat itu, wali Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul dari utusan Allah, Nabiullah Musa alaihi salam, tumbuh dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala justru di dalam rumah musuh Allah sendiri. Pelajaran yang kita bisa ambil jamaah sekalian, bahwa betapapun orang ingin menyembunyikan kebenaran, betapapun orang ingin menutupi kebenaran, maka kebenaran akan nampak dan bersinar. Waja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran dan telah lenyap kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan benar-benar akan lenyap. Al-kisah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tatkala Nabiullah Musa alaihi salam tumbuh dewasa dan beliau harus keluar dari kota Fir'aun karena peristiwa besar yang beliau hadapi, yang pada akhirnya Allah pertemukan beliau kepada saudaranya Nabiullah Harun alaihi salam. Maka perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka, idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Katakanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, barangkali dia mau mengingat dan dia mau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Allah masih menginginkan hidayah dan petunjuk kepada hamba Allah yang kafir sekalipun. Namun apa yang terjadi jamaah sekalian? Fir'aun menolak mentah-mentah dakwah Nabi Musa alaihi salam. Bahkan dia menyangka mukjizat yang ada pada Nabi Musa alaihi salam sebagai bentuk sihir. Maka ia pun mengumpulkan tukang sihirnya dan menjanjikan kepada mereka janji-janji yang muluk agar mereka bisa bersepakat untuk mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Namun apa yang terjadi? Allah nampakkan kekuasaannya. Sihir yang ada pada tukang sihir kalah dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Bahkan Fir'aun harus kecewa dan menggigit jarinya tatkala tukang sihir yang tadinya diharapkan membela Fir'aun justru berbalik beriman kepada Nabi Musa alaihi salam. Subhanallah, orang yang tadinya menolak hidayah dan petunjuk kini menerima hidayah dan petunjuk itu. Orang yang tadinya memerangi kebenaran kini menjadi pembela kebenaran. Maka demikianlah jamaah sekalian, sampai pada akhirnya Nabi Musa alaihi salam ingin mundur
membawa Bani Israel keluar dari kota Fir'aun, meminta izin kepada Fir'aun. Fir'aun pun mengizinkan hal tersebut, namun dengan mempermaklumkan suatu bentuk permusuhan yang lain. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, tatkala Nabi Musa alaihi salam keluar bersama Bani Israel, maka Fir'aun dengan bala tentaranya menyusul lengkap dengan persenjataannya, ingin membunuh dan memerangi Musa dan Bani Israel. Maka tatkala Bani Israel ketika itu terjepit, di hadapan mereka lautan terbentang luas, dan di belakang mereka Fir'aun dengan bala tentaranya ingin membunuh dan memerangi mereka. Sehingga salah seorang pun dari mereka mengatakan, salah seorang dari Bani Israel mengatakan, inna lamudrakun, sungguh kita akan didapati oleh Fir'aun dan kita akan diperangi oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa menenangkan Bani Israel dengan mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku yang akan memberi hidayah dan memberi petunjuk kepadaku. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian? Dengan mukjizat Nabi Musa alaihi salam, terbelahlah lautan dan Musa beserta kaumnya Bani Israel berhasil menyeberanginya dengan selamat. Dan tatkala Fir'aun dengan bala tentaranya menyeberangi lautan tersebut, tatkala berada di tengah lautan, Allah tutup lautan tersebut sehingga menenggelamkan Fir'aun dengan bala tentaranya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Perhatikanlah jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kisah yang agung ini, di mana Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang kisah ini dan kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tentunya bertabur hikmah dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Namun tahukah kita jamaah sekalian, peristiwa diselamatkannya Nabi Musa alaihi salam dari kejaran Fir'aun itu terjadi di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Maka jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa alaihi salam menjadikan hari kemenangan itu pada tanggal 10 Muharram sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berpuasa pada waktu itu. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau berhijrah ke Madinah dan mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada waktu itu, dan mereka mengatakan ini adalah hari tatkala Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun, maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana ahaqqu bi Musa minkum, aku lebih berhak terhadap Nabi Musa ketimbang kalian. Maka semenjak itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Dan tatkala Nabi melihat bahwa bahkan orang musyrikin berpuasa pada waktu itu, Nabi SAW mengatakan, kalau begitu tahun depan pada tanggal 9 Muharram kita pun akan berpuasa. Sehingga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Muharram yang dikenal dengan hari Tasu'a, dan berpuasa pada tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan hari Ashura. Rasulullah menyebutkan keutamaan puasa Ashura, yukaffiru sanatal madiyah, menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu. Dan Nabi secara umum mengatakan, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram, seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala, bulan Muharram. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim Muhammad
Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa'lamu annal jannata uddat lil muttaqin wa annan nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha salamata min adabin nari wa makril kafirin. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufur wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa sayyi'il asqam. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al 'azima al jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.